Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Sekar Melati, NIM 43010190225 dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Setia Utami. Dalam video ini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai kehidupan dari seorang korban broken home yang sepertinya sudah banyak kasus di dunia ini, bahkan hampir 70% orang yang pernah mengalami atau sedang mengalami kasus ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan selamat mendengarkan. Hai, ini pertama kalinya aku bikin podcast, jadi otomatis mungkin hasilnya tidak akan sebagus atau sekeren yang sering kalian dengar di Instagram, di Spotify, atau di platform-platform lain. Tapi gak ada salahnya kan kalau aku nyoba. Untuk podcast pertama aku ini, sebenarnya aku juga gak tahu mau ngomongin apa. Tapi kayaknya aku mau sedikit cerita tentang keluarga. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita berkenalan dulu. Namaku Rahma. Aku adalah anak perempuan pertama dari 2 bersaudara. Aku dilahirkan oleh seorang ibu yang sangat hebat. Aku memiliki seorang adik laki-laki yang usianya tidak jauh beda dariku. Aku hidup dengan ibu dan juga adikku tanpa adanya sosok ayah, karena sejak aku duduk di bangku sekolah dasar, orang tuaku memilih jalannya masing-masing. Tapi aku tetap bersyukur karena Allah memberiku seorang ibu yang sangat kuat dan hebat tentunya. Karena beliau bisa menjaga dan juga mencukupi kebutuhan kedua anaknya sendiri. Mungkin cukup perkenalannya. Oke, kita mulai aja. Kali ini aku mau sedikit cerita mengenai broken home. Pastinya sudah tidak asing lagi dengan permasalahan itu. Permasalahan yang sepertinya sudah banyak kasus di dunia ini, bahkan hampir 70% orang yang mengalaminya. Menurutku tak ada satupun orang yang mau menjadi anak broken home. Broken home adalah kondisi hilangnya perhatian keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua yang biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Mungkin karena perceraian atau perpisahan, sehingga anak hanya tinggal bersama salah satu orang tuanya. Bahkan tak jarang ada juga korban broken home yang hanya tinggal dengan saudara atau kakek neneknya. Siapa sih yang mau kehilangan kasih sayang, sedih, kecewa, dan pastinya kekurangan perhatian? Bagi sebagian dari mereka, rumah seakan menjadi tempat yang ingin sekali dihindari. Sementara di luar rumah, ada beberapa orang yang menganggap anak broken home itu buruk. Bahkan, terkadang bisa menjadi bahan lelucon. Miris. Ya memang seperti itu kehidupan seorang anak broken home. Terkadang, broken home membawa dampak negatif bagi seseorang. Depresi. Depresi menjadi salah satu gangguan yang mengintai anak broken home.
harus menghadapi perceraian orang tua sejak kecil memang bisa meningkatkan risiko seorang anak mengembangkan gangguan kesehatan mental. Salah satunya ya depresi. Korban broken home bisa menjadi tidak peduli dengan sekitarnya, tidak peduli lagi dengan nasihat orang lain, menjadi egois, bahkan mereka bisa saja masuk ke dalam pergaulan bebas. Tapi tidak semua korban broken home lemah. Ada beberapa dari mereka yang memiliki mental yang cukup kuat. Ada yang mampu menutupi lukanya dengan kebahagiaan palsu, atau menyalurkan kekecewaan mereka dengan kegiatan positif mungkin, bersosialisasi dengan teman-temannya, mencari pengalaman-pengalaman baru yang bisa membuat mereka melupakan masalahnya. Korban broken home tentu saja sangat mengerti apa itu arti kehilangan sesungguhnya. Bagi kalian yang baru merasakan kehilangan barang kesayangan atau bahkan kehilangan pacar, itu bukanlah hal yang perlu ditangisi hingga berlarut-larut. Kehilangan yang dialami oleh anak broken home bukanlah kehilangan yang biasa. Mereka benar-benar kehilangan apa yang selama ini dimiliki setiap keluarga. Cinta, kasih sayang, perhatian, bahkan kebahagiaan. Bayangkan, rasanya kehilangan sosok penting yang seharusnya ada di saat kita tumbuh, di saat kita butuh bantuannya, saat kita butuh peluk hangatnya. Namun, sosok itu seakan hilang, pergi begitu saja. Anak itu harus kehilangan salah satu kasih sayang orang tuanya. Mereka yang mengalami broken home pasti merasa iri pada kalian yang dapat tersenyum tanpa beban, yang bisa merasakan senda gurau dengan kasih sayang lengkap dari kedua orang tua. Untuk kalian, manusia kuat, manusia hebat, jika kalian ingin bersedih, bersedihlah, menangislah, luapkan kekecewaanmu, luapkan kemarahanmu. Menangis tidak akan menunjukkan bahwa kamu itu lemah. Aku tahu menjadi dirimu tidak mudah. Di saat anak-anak lain tumbuh dengan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya, sementara kalian tidak merasakan hal itu. Dan untuk kalian manusia-manusia hebat, aku hanya sedikit berpesan. Maafkanlah kejadian pahit itu dan orang-orang di dalamnya. Aku tahu kalian memiliki hati yang lapang. Menerima kenyataan memanglah berat. Tetapi dengan ini, kamu akan menjadi seorang yang lebih tangguh. Seseorang yang lebih dewasa dari sebelumnya. Terimalah kenyataan itu dengan lapang dada. Hadapilah kenyataan ini. Karena itu salah satu cara untuk bertahan dari hidup yang penuh dengan kekecewaan ini. Kalian memiliki kesempatan untuk mengubah hidup kalian yang menyakitkan itu menjadi lebih baik. Syukuri apa yang ada pada dirimu saat ini. Dan jangan melihat hidupmu hanya dari sisi yang kelam. Peluk hangat dariku untuk semua orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.